Kami percaya Engkau selalu ada buat kami Tuhan. Engkau sangat baik Yesus. Tak dapat ku lukiskan perbuatanmu, seumur hidupku melihat karyamu. Sungguh ajaib bagiku, pertolonganmu nyata atasku. Tak dapat ku lukiskan perbuatanmu, seumur hidupku melihat karyamu. Sungguh ajaib bagiku, pertolonganmu nyata atasku. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, teramat baik. Kasih-Mu nyata di dalamku. Engkau yang terbaik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, teramat baik. Kasih-Mu nyata di dalamku. Engkau yang terbaik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, teramat baik. Kasih-Mu nyata di dalamku. Engkau yang terbaik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, teramat baik. Teramat baik. Kasih-Mu nyata di dalamku. Engkau yang terbaik. Katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, teramat baik. Kasih-Mu nyata di dalamku. Engkau yang terbaik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, teramat baik. Kasih-Mu nyata di dalamku. Engkau yang terbaik.
Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar semuanya? Happy Good Sunday everyone. Senang sekali kita boleh bersama dalam ibadah Revival Worship Church. Dan welcome to Reward Church. Dan hari ini kita ada dalam anugerah Tuhan. Kita boleh saling bertemu sekalipun masih dengan secara online. Dan sebentar lagi kita akan onsite. Dan semuanya itu karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Bapak Ibu yang sudah hadir bersama boleh tulis di live chat, Yesusku luar biasa. Puji Tuhan, selamat datang Bapak Ibu yang sudah bersama. Dan hari ini hari yang sangat luar biasa. Kita ada di bulan Januari dan di minggu-minggu terakhir, di mana kita akan segera mengakhiri bulan Januari ya di 2023, dan kita akan masuk di bulan Februari. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang merayakan Imlek, kami mengucapkan Happy Imlek buat semuanya. Biar kebaikan, anugerah berkat Tuhan menyertai setiap kita, keluarga demi keluarga yang merayakan. Mari kita siapkan hati kita berdoa bersama Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur semua kebaikan anugerah yang sangat tidak pernah habis mengalir dalam kehidupan kami. Hari ini kami siapkan hati kami untuk merenungkan firman Tuhan. Urapi setiap kami, jamah, buka hati kami. Hamba-Mu juga sangat terbatas, tapi roh-Mu, kekuatan, kuasa-Mu tidak ada batasnya. Kami mengucap syukur dan Engkau tuntun, menolong, memberkati kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Amen. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya ingin bawakan firman Tuhan dengan tema kekuatan di dalam sukacita. Saudara, perbedaan sangat jelas sekali antara kesenangan dan sukacita dalam Tuhan. Orang yang kemudian dia pergi mungkin jalan-jalan bersama temannya, jalan-jalan ke mall, ataupun mungkin cari kesenangan sedikit ya, refreshing dan yang lain, mungkin bisa merasakan ketenangan, bisa merasakan sepertinya ada kelegaan ya dari mungkin berbagai masalah, kelelahan, kecapean, maupun pergumulan-pergumulan yang banyak yang mungkin sedang dialami. Dan bisa seketika mungkin merasa aduh lebih ringan, lebih bebas, kayak orang bilang tuh lagi healing ya. Jadi mungkin jalan-jalan misalnya lagi ke Bali, lihat gunung-gunung yang hijau, seketika mungkin kita bisa merasakan something yang berbeda ya. Mungkin angin yang begitu lembut meniup, dan kemudian mata kita memandang yang hijau-hijau mungkin akan membuat kita teralihkan dari berbagai sumpek atau masalah, badai atau kelelahan ataupun kecapean ataupun kekecewaan atau pergumulan, kesedihan yang sedang kita alami. Tetapi saudara, itu tidak akan menyelesaikan sesuatu yang kita sedang rasakan atau sedang alami. Misalnya saudara mengalami kesedihan, sedang mengalami mungkin badai-badai yang besar. Ketika selesai dari mungkin jalan-jalan, ada holiday, ataupun mungkin ada ngambil vacation gitu saudara ya, atau mungkin lagi ambil rest di rumah, bisa sebentar kita akan merasakan masalah kita lebih ringan, badai lebih kita bisa kuat menghadapi, dan kita mungkin lebih bisa teralihkan dari pikiran-pikiran yang berat. Tetapi saudara, itu tidak menyelesaikan masalah yang kita alami, karena kesenangan itu berbeda dengan sukacita di dalam Tuhan. Saudara, firman Allah berkata bahwa kita disuruh untuk bersukacita di dalam Tuhan, bahkan di dalam ketika kita mengalami segala sesuatu yang membuat kita tidak mampu bersukacita. Sebab itu saya ingin share apa kekuatan yang luar biasa di balik sukacita di dalam Tuhan. Saudara, firman Allah berkata seperti ini. Dikatakan dalam Filipi 4 ayat 4, dikatakan bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Jadi saudara, kalau kita ingin mengalami sukacita, saudara, itu hanya ada di dalam Tuhan. Artinya kalau kita mengalami masalah, kita mengalami kesulitan, kita mengalami alasan-alasan yang membuat kita tidak mampu bersukacita, yang artinya kita bersedih, kita lemas, kita down, kita drop, ataupun kita mengalami kebingungan, ketakutan, kekecewaan, ataupun kepanikan dan kelelahan dan yang lain. Saudara, itu kalau memang kita tidak benar-benar lari datang kepada Tuhan yang merupakan sumber sukacita itu, saudara. Tapi kalau kita, yang dikatakan firman Allah, dikatakan bersukacitalah senantiasa di dalam siapa? Di dalam Tuhan. Artinya saudara, bahwa kita perlu satu pribadi dan kita lari ke sana, kita ada di dalamnya, kita datang kepada pribadi itu. Karena kalau kita bersukacita dengan kekuatan sendiri, saudara, itu bisa aja cuma sementara, bisa aja cuman buat kayak fake gitu ya. Orang ketemu, apa kabar? Oh baik, padahal di sini anjut, padahal di sini drop, padahal di sini kita ngalamin kesedihan, kesendirian. Tetapi ketika kita datang kepada
sumber sukacita itu, saudara akan mengalami ada terobosan dari surga yang memampukan Anda diberi kekuatan yang baru untuk menghadapi setiap pergumulan, dan Anda tetap mengalami kekuatan daripada Tuhan yang memampukan kita bisa bersukacita di dalam siapa? Di dalam Tuhan. Jadi intinya bahwa bukan karena suatu masalah yang ada jalan keluar, bukan karena kita mampu menghadapi atau ada orang menolong kita, tetapi di dalam Tuhannya yang kita harus fokuskan. Saudara, kalau kita tidak punya alasan yang lain, kita punya alasan Tuhan ada bersama dengan saya di dalam Tuhan, dan kita akan mengalami kekuatan di dalam Tuhan. Saudara, saya percaya kita pernah mengalaminya. Saya pernah mengalami masalah-masalah yang berat, kemudian saya hanya lari kepada Tuhan. Saya datang berserah, saya nangis dan bilang, Tuhan, saya tidak punya kekuatan, tapi di dalam Engkau saya percaya ada kemampuan, ada kesanggupan. Dan saya boleh merasakan, saudara, beberapa waktu kemudian beban-beban yang besar itu sepertinya terangkat, dan ada kekuatan yang lain yang kemudian masuk dalam hati saya, menguasai saya, sehingga saya mampu untuk bisa bersyukur, mampu untuk bisa bersuka cita. Padahal pada saat itu saya punya berbagai alasan untuk saya kecewa, saya bersedih, saya drop, saya mengalami mungkin rasa hampa ataupun mengalami memang kesedihan yang mendalam karena memang ada sesuatu alasan. Tapi yang saya lakukan, saya mencari alasan yang lain, yaitu alasan ada di dalam Tuhan, alasan ada kekuatan di dalam Tuhan. Saudara, firman Allah berkata, Daud berkata, bergembiralah, bergembiralah. Karena siapa? Karena Tuhan. Saudara, jadi kalau kita ini tidak mampu untuk menemukan alasan, kita bergembira karena mungkin dibukakan jalan, karena mungkin Tuhan sembuhkan, karena mungkin masalah kita dibukakan, diberikan pintu-pintu yang ajaib, karena mungkin tiba-tiba Tuhan jawab doa kita, ataupun tiba-tiba saudara orang-orang yang menyakiti kita mungkin meminta maaf misalnya, atau kemudian ketika Tuhan bela hidup kita, Tuhan promosi, Tuhan buka jalan, atau Tuhan menjawab pergumulan kita yang sangat luar biasa. Kita tidak menemukan itu, kita tidak punya dasar itu, saudara. Alkitab mencatat seperti ini, itu yang selalu menjadi kekuatan buat saya. Dikatakan Mazmur 37 ayat 4, firman Allah berkata, dan bergembiralah karena Tuhan. Boleh tulis di live chat, karena Tuhan. Jadi kalau saudara tidak ada mujizat, belum ada mujizat, belum ada pertolongan, belum ada jalan terbuka, belum ada berkat, doa belum dijawab, kita punya alasan untuk bergembira karena Tuhan. Bukan karena jalan yang terbuka, bukan karena mujizat, bukan karena Tuhan membuat pintu-pintu keajaiban yang dahsyat, atau membela saudara, atau menolong saudara, menghiburkan, tidak. Tapi bergembiralah karena siapa? Karena Tuhan. Jadi inti semua kehidupan kita, saudara, untuk mengalami kekuatan, untuk mengalami rahasia sukacita di dalam Tuhan, temukan Tuhan sebagai sumber, temukan Tuhan sebagai alasan. Ada lagu yang saya tulis, engkau alasan selama ku hidup. Jadi kalau tidak ada alasan yang lain, saya tidak melihat Tuhan menolong saya saat ini, saya punya alasan. Engkau, you are the reason. Engkau alasan. Tidak ada sesuatu yang secara fisik saya lihat, alasan untuk saya berdiri, dasar yang kuat. You are the reason. Engkau alasan. Sehingga kita akan mengalami ini rahasia dari sebuah kekuatan sukacita dalam Tuhan. Alasannya Tuhan, dasarnya Tuhan, sumbernya Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Sehingga kalau kita mengalami semua yang baik, itu sangat mudah orang bersukacita. Tapi kalau saudara mengalami hal yang tidak baik, tidak mudah. Dan bagaimana caranya? Temukan caranya, yaitu cari dasarnya siapa, cari sumbernya siapa, cari alasan, reasonnya siapa, yaitu bergembiralah hanya karena Tuhan. Di dalam Tuhan, hanya Dia sumber segala-galanya. Saudara yang kekasih, sehingga saya percaya dikatakan bahwa bersukacitalah senantiasa. Yang kedua, artinya bahwa tidak hanya dalam keadaan yang oke, dalam keadaan apapun dia katakan senantiasa. Artinya bukan hanya karena saudara dipromosi, saudara ditolong Tuhan, saudara bersukacita. Dalam keadaan yang tidak baik, firman Allah berkata bersukacitalah, maka saudara akan diberi kemampuan untuk bisa berharap. Daud bilang seperti ini dalam Mazmur 42, berharap
berharaplah kepadaku, kepada Tuhan. Hope in the Lord. Berharaplah kembali kepada Tuhan. Dia bahkan memerintahkan dirinya sendiri untuk hey, jangan menyerah, hey, jangan lemah, hey, kamu jangan kecewa, jangan sedih, bangkit, berharap kepada Tuhan. Hanya ada pengharapan yang sejati di dalam Tuhan saja. Pengharapan itu adalah bahan bakar untuk kita seperti memiliki iman yang akan melejit. Pengharapan itu yang membakar semangat kita supaya kita tidak menyerah dan iman kita mulai bertumbuh, kepercayaan kita mulai bangkit kembali. Itu yang membuat kita boleh melihat dari yang tidak mungkin, Dia bisa buat mungkin ketika kita bangkit, ketika kita berharap kembali kepada Tuhan, ketika kita sungguh-sungguh menjalani firman yang dikatakan senantiasa. Bukan hanya satu masa, tapi dalam setiap musim. Setuju, boleh katakan amin. Dan firman Allah berkata, jadi sukacita itu adalah perlindungan kita. Yang terakhir, saudara, dikatakan bahwa sukacita Tuhan itu yang melindungi kita, saudara. Jadi artinya seperti benteng, seperti tameng, seperti ada yang menjaga kita, naungan yang menjaga kita, saudara. Mazmur 91 berkata bahwa Tuhan itu ada perlindungan kita. Naungan tangannya itu seperti dikatakan, seperti Dia merenggangkan tangannya ini seperti sayap. Kuasa dari yang maha kuasa itu seperti ada perlindungan, saudara. Dia katakan itu sangat luar biasa. Dan dikatakan kita ada dalam mighty hands, tangan Allah yang maha kuasa. Sayap-sayap kekuatan Tuhan yang luar biasa, saudara. Sehingga kita ini boleh mengalami perlindungan. Dikatakan sukacita karena Tuhan itu yang akan lindungi kita. Saudara, kalau kita menjalani satu hari dari pagi udah bete, dari pagi udah bad mood, udah down, sepanjang hari itu rasanya penuh dengan kesedihan, penuh dengan hal-hal yang membuat mood kita ups and down, membuat kita drop, membuat kita kehilangan sukacita. Sebab itu ketika kita bersukacita, justru setiap hari, setiap pagi, itu yang akan menjadi perlindungan, benteng hidup kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, dikatakan bahkan bahwa kita ini jangan yang membuat kita kadang-kadang, saudara, mengalami tidak adanya perlindungan Tuhan karena ketakutan yang berlebihan. Kita mengalami salah satu yang mencuri sukacita kita, yaitu kekhawatiran, ketakutan, kesedihan, kekecewaan, yang membuat kita kehilangan perlindungan. Karena kita tidak ada sukacita, sehingga tidak ada perlindungan yang menjaga sepanjang hari hati kita, menjaga iman kita, menjaga apapun yang kita kerjakan sepanjang hari. Saudara, yang memuat kita dalam perlindungan Tuhan yaitu sukacita di dalam Tuhan. Itu seperti benteng, Bapak Ibu Saudara. Jadi kita, firman Allah berkata, having a choice always means there's always have more option. Jadi untuk mengalami satu pilihan-pilihan, saudara, itu artinya apa? Bahwa selalu ada opsi yang lebih. Dikatakan, saudara, there always have more option available to us. Jadi selalu ada opsi-opsi yang tersedia supaya kita memiliki pilihan. Jadi Anda bisa memilih untuk bersukacita, atau Anda memilih untuk kecewa, atau Anda memilih untuk takut, atau bimbang, atau khawatir, atau bersedih. Itu adalah more option, ada keputusan-keputusan. Tapi dikatakan pilihan yang terbaik selalu ada ketika seperti firman Allah berkata, bersukacitalah, rejoice in the Lord. Bahkan dikatakan dalam Filipi 4:4, dia katakan dua kali, repetition, dia katakan I say again, rejoice. Artinya ini adalah hal yang penting, karena sukacita itu yang membuat kita mengalami alasan-alasan untuk kita melihat Tuhan begitu luar biasa dan ada kuasa dalam ucapan syukur. Kemudian sukacita karena Tuhan itu kita akan temukan dari yang tidak ada dasar sama sekali. Kita bisa menemukan cara-cara untuk bersukacita karena Tuhan adalah sumber. Tuhan sajalah menjadi alasan untuk kita bersukacita. Dan yang ketiga dikatakan bahwa sukacita itu menjadi perlindungan, benteng hidup kita. Sebab itu selalu ada more option, ada option lain yang kita bisa pilih melebihi ketakutan, kekecewaan, sakit hati, ketakutan yang berlebihan, panik, ataupun penderitaan, atau kesedihan, atau apapun yang kita sedang alami hari ini. Ada option yang lain, yaitu rejoice in the Lord. And I say to you, dikatakan again, rejoice, bersukacita. Itu akan membuat kita mengalami perlindungan Allah, membuat kita mengalami berkat Allah, membuat kita mengalami kekuatan yang baru. Dan itu yang membuat kita mengalami di mana Tuhan begitu luar
luar biasa. Jika dia sumber, dia akan adakan dari yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ketika engkau bersuka cita, engkau memiliki pengharapan dan memiliki iman, sehingga engkau akan bisa melihat pintu-pintu yang sulit menjadi kesempatan untuk Tuhan mendemonstrasikan kuasa Allah. Ada di antara Bapak Ibu hari ini yang mengalami kesulitan, badai. Anda bersama dengan saya, kita ada di trek yang sama, kita ada di boat yang sama, di kapal perahu yang sama. Masalah ada, gelombang ada, tapi sukacita karena Tuhan adalah perlindungan. Sukacita karena Tuhan, kita akan menemukan alasan-alasan yang kuat di dalam Tuhan. Sukacita dalam Tuhan, kita akan menemukan ada pengharapan, kekuatan baru, karena kita tahu bahwa Dia segala-galanya. Tidak ada alasan yang lain, dan kau akan melihat tangannya, kekuatannya, kemampuan daripada ilahi. Surga memberikan anugerah yang luar biasa yang Dia sudah berikan kepada kita. Dia katakan Dia kirim anaknya yang kekasih supaya kita tidak pernah berjalan sendiri. Emmanuel, God with us. Dia di dalam kita dan kita berjalan bersama dengan Tuhan every day. Firman Allah berkata dalam Mazmur, bersama dengan Tuhan kita melakukan perkara-perkara yang gagah perkasa. Hari ini mari semangat. Hari ini mari masuki hari yang luar biasa. Hari ini kita mulai melihat tahun yang luar biasa. Tahun di mana Tuhan memahkotai hidup kita. Tahun-tahun kita dengan kekuatan, dengan perlindungan, dengan anugerah, dengan rahmat-Nya yang tidak pernah berhenti mengalir. Di situ kita akan melihat bahwa tidak ada alasan yang lain. Anda menemukan ada alasan, yaitu Yesus, alasan untuk kita bersuka cita. Mari Bapak Ibu Saudara boleh buka tangan kita di hadapan Tuhan. Hari ini dimanapun kita berada, Bapak Ibu sepakat bahwa ada kekuatan yang baru dalam sukacita. Ada kuasa yang mengalir, ada transformasi yang dahsyat ketika engkau datang kepada sumber perlindungan kita, sukacita ilahi kita, yaitu Yesus. Engkau akan melihat kekuatan kuasa yang dahsyat, yang sanggup meruntuhkan setiap tembok-tembok, yang sanggup membuat kita menghadapi badai, yang sanggup membuat kita mampu menghadapi setiap gelombang dan berdiri kuat di atas firman Allah dan melihat kemenangan, pertolongan, pembelaan, kuasa Allah bekerja dalam hidup kita. Kami buka tangan kami mengambil keputusan. Kalau ada opsi-opsi yang lain, kami mengambil keputusan untuk bersyukur, bersukacita, mengucap syukur, dan tetap ada di dalam sumbernya, yaitu Engkau. Tidak ada alasan yang lain. You are the reason. Dan hari ini kami tahu Engkau alasan kami hidup. Kesembuhan sedang terjadi, pemulihan sedang terjadi, lawatan Allah sedang terjadi, kekuatan yang baru untuk bersemangat dan bangkit melihat pertolongan Tuhan sedang turun di antara kami, sehingga dari yang tidak mungkin kami boleh melihat sesuatu yang dahsyat, karena Engkau sumber, Engkau segala-galanya. Kami mengucap syukur, biar sukacita ilahi mengalir dari tempat ini. Bagi Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, ada penghiburan, ada kemampuan, ada semangat yang baru, dan itu memampukan kami untuk melihat Yesus lebih dahsyat lagi. Kami terima kekuatan yang baru di dalam nama Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amen, amen, amen. Sekali lagi Happy Imlek buat Bapak Ibu yang merayakan, dan masih belum terlambat Happy New Year buat Bapak Ibu Saudara. Kita ada di 2023, tahun kemenangan, tahun kita melihat kemuliaan Allah. God bless you. Jika Anda diberkati, jangan lupa untuk share link ini kepada teman-teman keluarga yang lain, dan jangan lupa mohon doakan dan hadiri tanggal 4 Maret kita akan ada healing worship, revival worship, prayer. Kita akan melihat kuasa Tuhan dahsyat ketika hadirat Tuhan turun. Jangan lupa ajak keluarga, teman, saudara yang sedang dalam pergumulan, yang merindukan Tuhan, bersama kita menyembah Tuhan. Kita akan berdoa juga. Ajak teman-teman yang mengalami sakit, pergumulan. Kita percaya kalau Yesus hadir, kuasanya dahsyat dan luar biasa. Sampai bertemu dalam hadirat Tuhan. Reward, semangat. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku, saat ini kita sudah di akhir daripada ibadah pada hari ini. Dan sebelum kita menerima berkat daripada Tuhan, saya berikan informasi bahwa tanggal 4 Maret 2023 hari Sabtu jam 5:30 sore di Grand Ballroom Pullman Hotel Central Park Jakarta Barat akan diadakan healing worship yang akan dilayani oleh Pastor Jacqueline dan tim, di mana di dalam healing worship ini kita akan bersama-sama menyembah Tuhan. Kita masuk dalam hadirat Tuhan. Dan saya percaya ketika kita bersama-sama sepakat meninggikan Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita akan alami mujizat Tuhan yang luar biasa. Dalam healing worship sebelumnya yang dibuat,
Kita melihat bagaimana Tuhan berkarya dengan dahsyat. Tuhan melakukan perbuatan ajaib, di mana banyak orang yang sakit disembuhkan, banyak keluarga dipulihkan, banyak bisnis-bisnis dipulihkan. Karena bukan Pastor Jacqueline, bukan kami yang berdoa, yang akhirnya terjadi mujizat, tapi ketika kita sepakat bersama-sama berdoa, menyembah Tuhan, disitulah kita akan alami keajaiban Tuhan yang luar biasa. Dia akan menyembuhkan, memulihkan keadaan kita. Maka itu ajak keluarga, ajak teman untuk hadir bersama-sama dalam acara Healing Worship ini pada tanggal 4 Maret 2023 hari Sabtu jam 5:30 sore di Grand Ballroom Pullman Hotel Central Park Jakarta Barat. Kita akan sama-sama mengalami kuasa hadirat Tuhan yang membuat kita boleh mengalami mujizat dan perbuatan Tuhan yang ajaib. Dan selanjutnya Bapak Ibu Saudaraku, doakan untuk Gereja Revival Worship supaya bisa dapat tempat ibadah di hari Minggu. Maka itu dukung dalam doa supaya Tuhan akan berkarya, bekerja, di mana Tuhan akan menyatakan kuasa dan kebaikannya, sehingga kita umat Tuhan boleh kita bersama-sama beribadah dan memuji Tuhan secara on-site. Juga Bapak Ibu Saudaraku yang ingin mendukung pekerjaan Tuhan di Gereja Revival Worship, saudara ingin memberikan persembahan atau perpuluhan, sudah bisa mengirimkan ke rekening yang tersedia. Dan saatnya saudaraku kita akan terima berkat daripada Tuhan. Mari kita mengangkat kedua tangan kita dan kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat ibadah pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, saat ini Tuhan, laikkan hamba-Mu untuk melepaskan berkat atas umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus, penyertaan Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.